Once upon a time. Ini lampu. Udah cepet nang sini bagi duit lo. Cepet. Ya iyalah dibilang sama sih. Cepetan dulu ya. Berhenti. Cepet. Jangan. Jangan. Stop, tolong berhenti. Ngapain sih ikut campur? Teman-teman, hal ini sangat tidak dianjurkan untuk kita karena hal itu akan sangat merugikan si korban, baik dalam psikisnya maupun dalam aspek akademisnya maupun dalam fisiknya. Intinya, jangan sampai kita membuli korban sehingga korban itu merasa dirugikan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang di podcast Baper Barisan Pecinta Rasulullah. Yeay, Masya Allah sekali ya. Di Jumat berkah hari ini kita bisa bertemu para penonton ya. Tapi kok udaranya panas banget ya. Ini emang jam berapa sih? Jam 2-an. Oh, panas. Tapi nggak cuma udaranya yang panas. Beritanya juga Iya loh. panas banget. Beritanya itu yang heboh kemarin kan Iya, di yang Cilacap di tuh Cilacap. ada pembelian ya. Itu pembelian kan? Iya, menurut Udah aku sih masuk pembelian. pembulian karena pembulian menurut aku sih kayak aksi kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tuh. Oh iya ya, mereka kan kemarin berlima melawan Iya. satu ya. Iya. Jadi mungkin merasa lebih kuat Kuat. gitu ya yang kasus Cilacap kemarin. Terus di videoin lagi ya. Mungkin dia pengen populer dan viral. Iya. Ya Allah, kita doakan saja untuk korban dan pelaku. Ya. Sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Iya. Ya, jadi sahabat, kami siswi dari MAN Pemalang. Saya Salsabila Zari Ataya, kalian bisa panggil aku Ataya. Dan saya Desita Eka Yumna Fitayati, bisa dipanggil Vita. Ya, dan kita nggak cuma berdua Iya. nih, ada bintang tamu spesial lagi. Spesial banget ya pokoknya. Ya, kita panggil bintang tamu kita hari ini. Yeay. Ya, halo Pak Bagus. Boleh perkenalan dulu Pak sama para sahabat. Iya. Nama saya Muhammad Sulfadrin, PKMAN Pemalang, bulan ST 106. Ya, kami ya. Ya, Pak, gimana Pak kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Panas juga cuacanya. Ini suasana. Wah, gerah banget ya Pak. Enggak Enggak. dingin. Enggak dingin juga. Enggak gerah tapi kayak gini. Kita habis ini loh Pak, bahas yang lagi viral-viral yang waktu itu. Bapak juga pasti udah denger dong. Belum, kebetulan belum. Ini yang viral apa? Itu Pak. Yang itu sih saya yang di Cilacap. Cilacap. Iya. Oh, tentang itu. Iya. Perkelahian ya? Iya. Perkelahian apa perbullying? Iya. Apa tuh Pak? Apakah punya kesamaan? Terus pembulian itu menurut Bapak tuh apa sih Pak? Apakah ada bedanya dengan perkelahian? Perkelahian itu didasari sama-sama berani. Ya, dari kitanya, dari musuhnya ya sama-sama. Tapi kalau bullying itu mencangkupnya cuma satu, tertekan. Karena satu ya karena korban itu merasa terintimidasi, Iya. tidak ada belaan dari yang lain. Yang kalau bullying itu lebih kecenderungan ke anak yang merasa dirinya lemah. Bahkan si belajar seperti menendang kaki pun itu merasa kita dibeli. Jadi hal yang kecil gitu. Kecil, bisa. dari kecil pun bisa. Terus itu pelaku bisa sampai kayak gitu tuh motifnya apa sih Pak yang bikin? Mungkin bisa jadi mungkin karena dirinya merasa puas ketika merasa lebih hebat. Oh, tapi kalau lebih hebat nanti sendirinya puas gitu, Ya. bukannya malah merasa salah. Karena dia semakin lihat anak takut,
dan depresi, itu malah senang. Merasa dianya itu lebih hebat. Tuh. Lalu Parah banget ya. Ya emang seperti itu bullying. Parahnya bullying kan karena dari kita sebagai orang lingkungan, teman-teman nggak tahu akan bentuk bullying itu seperti apa. Bahkan seperti menendang kaki, mendorong, itu sebenarnya bullying. Cuma kitanya nggak sadar. Gitu. Tapi yang merasa yang dibully Ya, yang itu. merasa pasti merasa bisa tersakiti. terus misalkan Bapak sendiri yang misalkan Bapak yang apa ya? Yang dibully menjadi korban itu yang Bapak lakuin itu apa? Yang contohnya Bapak sebagai korbannya. Korbannya. Ya. Ya. Sebagai Kita- pelaku. Kalau kita sebagai korban, kita harus berani melapor. Jangan cuma diam. Nomor satu, gini, kalau kita merasa bullying, kalau kita nggak melapor, kita nggak tahu. Gitu. Bahkan untuk yang lihat pun harus melapor. Saksinya. Tuh. Kan saya nggak punya nyali, Pak. Iya. Ya itu, tumbuhkan dulu. Dari awal kita ngobrol satu kali aja, nanti ketahuan semua. Yang penting kita berani. Jadi lapornya ke siapa coba? Orang tua nggak apa-apa, ke guru BK untuk lingkungan sekolah, guru BK juga bagus, nggak apa-apa, wali kelas juga. Yang penting kita berani argumentasi dengan guru untuk permasalahan setiap bullying itu. Kita baru paham ya. Iya. Tahu setelah. Terus saksi-saksi yang berlaku di sekolah ini apa coba? Sanksi. Iya, Sanksi. sanksi. Iya. Bukan Apa? sanksi. Kalau sanksi itu sebenarnya banyak. Bahkan untuk kehukuman aja itu minimal itu 6 tahun berapa. Terus dendanya itu 72 juta. Itu. Kalau mampu ya nggak apa-apa. Kalau Nggak mampu apa-apa membuli ya. membuli. Tapi ya nggak juga. Soalnya kita juga kan tetap mewaspadai diri biar Iya. kita itu tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal seperti kriminal lah. Jangan sampai ya, Pak. Jangan sampai. Catatan buat masa depan kita kan juga jadinya Setiap kita sudah tercatat sama kehukuman, Iya. kita untuk bahkan untuk bekerja pun sulit. Bisanya apa? Cuma paling ya yang dianggap itu kerjaan yang tidak seperti di kantoran itu nggak bisa. Bahkan untuk apa ya sampai ngambil apa ya kredit motor pun nggak bisa. Kecil kredit motor itu sampai nggak bisa. Nggak bisa. Sampai kecil itu loh nggak bisa kalau sudah terkena hukum. Tuh. Mana kita kan masih SMA gitu ya, Pak. Ada yang di sini memilih kerja. Kalau sanksi untuk sekolah ya, sanksi sekolah, kalau emang dari kesepakatan anak sama orang tua, dari orang tua ke orang tua, itu tergantung. Kalau dari kitanya emang sudah dikeluarkan, anak harus dikeluarkan. Gitu. Bullying itu sebenarnya sepele, cuma itu menyangkut mental. Makanya harus dikeluarkan anak yang membuli. Sebenarnya gitu. Karena nggak cuma fisik doang sih, pasti Mental mental juga. buat depannya. Soalnya perubahan mental itu dari BK itu harus menggunakan psikiater juga. Proses psikiater juga butuh uang banyak juga. Nggak cuma 1 kali, 2 kali psikiater sembuh. Enggak. Kalau anaknya nggak bisa berani atau nggak bisa memotivasi diri untuk penyampaian melawan bullying itu, dia lama. Berarti konsultasinya bisa sampai bulan-bulan. Bulan-bulan lama. Makanya kalau bisa ketika kita merasa dibullying, kita berpikirnya positif aja. Berpositifnya itu kita naikkan nilai pembelajaran kita. Biar dia tahu aku lebih baik daripada dia. Walaupun dia merasa dia hebat, kan buktikan kalau kitanya itu lebih hebat. Terus Pak yang tadi saksi itu berarti saksi melapor. Melapor. Heeh. Itu awal-awalnya gimana, Pak? Kan lihat. Ya itu kalau tidak ada saksi, Iya. walaupun kamu kenal atau enggak, kalau kamu merasa tahu itu bullying, so laporkan saja. Langsung ya, Pak? Langsung. Tidak harus itu kamu saudaranya kamu harus. Yang penting kalau kamu tahu itu proses bullying, kamu laporan. Kadang kan tapi ada saksi yang takut gitu, Pak. Kalau malah dibully balik. Nggak mungkin saksi ketika melaporkan nggak mungkin mengungkapkan dari kepolisian atau Iya. BK itu menceritakan ini jadi ini kecuali
emang butuh proses panjang dihadirkan saksi. Jadi saksi, Mm-mm. wawancara saksi. Mm-mm. Bahkan ada yang saksi harus penutupan ada, yang dirahasiakan juga ada. Tuh. Yang penting ada laporan. Untuk di persidangan juga seperti itu. Kronologinya gitu. Mm-mm. Bagaimana Bapak itu kayak sebagai guru BK menangani korban agar tidak trauma itu gimana Pak? Kalau tidak trauma, Iya. kita lihat lingkungan juga. Kita lihat lingkungan juga. Kalau anak itu emang sudah terlalu trauma dengan pembuli, kita harus jauhkan, pisahkan. Makanya setiap ada pembuli itu harus dikeluarkan, gitu. Biar anak itu tidak melihat anak itu lagi. Biasanya dari lihat orang itu langsung takut duluan, seperti itu. Untuk menghindarnya kita pendekatan juga, proses bimbingan harus ada terus motivasi dari orang tua juga ada, lingkungan juga ada, guru kelas juga ada, itu. Tidak cuma diri sendiri gitu. Iya, makanya proses bullying, dari trauma bullying itu prosesnya panjang juga, banyak, nggak simpel cuma dia mungkin pemikiran dari kita itu bullying itu hal yang simpel, cuma perundungan aja udah selesai. Tapi kalau sudah kena mental itu lama prosesnya, penyesuaian lingkungan sama temen, sama sekolahan, sama tempat di mana dia dibully, itu kadang traumanya besar gitu. Nggak beranian gitu. Seperti kamu trauma sama ketinggian, kamu udah nggak mau mah ketinggian, sudah tahu udah di atas ketinggian trauma, itu nggak mau sama sekali menuju hal yang itu, ketinggian itu pasti. Iya. Terus ini Pak, pertanyaan terakhir dari kita. Harapan apa sih Bapak? Iya. Terkait kasus pembulian di sekolah. Harapan? Iya, harapan. Untuk sekolah. Harapan Bapak untuk anak-anak yang saling memotivasi untuk belajar saja. Masalah pembullying itu didasari sama ketidaksiapan kita, kepandangan pembuli kepada korban karena dia merasa tinggi. Makanya kita sesama teman harus saling mensupport biar tidak ada proses bullying. Supportnya itu berbentuk seperti ya komunikasi bersama. Ya yang penting yang positif aja. Nah, dari support itu pasti tidak ada bullying. Karena ketika kita tahu bercandanya teman sama bercandanya pembuli itu beda. Ketika kamu bersama satu kelompok bercanda cuma dorong-dorongan itu tahu kalau itu polisi bercanda. Tapi ketika beda ke orang pembuli, ya beda. Korban merasa didorong, itu terasa bully. Tapi kalau sesama teman, makanya kita komunikasi itu lebih baik, komunikasi yang baik agar tahu mana yang bercanda, mana yang enggak. Harapannya ya nggak ada yang pembulian di sini. Bagusnya kita sama teman enak-enak aja lah. Ya, yang biasa-biasa aja. Kita baru tahu ya. Kalau Bapak boleh tahu, Iya. kamu mau tanya boleh nggak? Boleh. Iya. Bener. Bener. Menurut kalian bullying, ketika kamu lihat ada orang terbullying, tuh refleks kita itu sebagai yang melihat itu seperti apa? Ya. Sama mungkin kaget. Terus ya mungkin Kayak ngerasa ada yang janggal gitu. iya. Jadinya akhirnya laporin. Laporan terus? Ya kalau lingkungan sekolah kan kan ke BK. Kalau memang kalau misalkan dari kakak kelas mungkin tanya-tanya dulu ini itu siapa gitu, emang biasanya kayak gitu atau gimana kan? Iya. Takut tuh Bang. Kenapa dulu? Kakak kelas. Tanya. Itu kalau di lingkungan sekolah, Iya. kalau di luar, Kalau di luar mungkin perlu saksi lain ya Pak biar berani ikut laporin. saksi lain seperti orang yang lebih dewasa, ya orang tua, membawakan dulu. itu bagus. Yang ketiga, Yang ketiga Mungkin lawan.
Tapi kalau kita udah berani stop gitu. Tapi ya membawa teman lagi gitu, Pak. Kalau sendirian ya pasti nggak berani. Iya, Takutnya kita yang kena. Kan biasanya juga banyak kan gitu kan. banyak banyak tapi kan kita nggak tahu itu proses bercanda apa Iya. ya kan. Beda ya Pak. Beda sama bully berarti beda. Beda jauh itu tergantung korban penangkapannya seperti apa. Ya kan, Iya. nggak mungkin kamu berjam-jam dibilang bullying, ya kan. Masa kamu dorong-dorongan sama teman biasa bercandaan kayak gitu ngomongnya bullying, kan hampir beda jauh, Mak. Makanya tergantung penanggapan dari korban. Kalau dia merasa emang bullying atau bercanda, dia yang tahu. Tapi dari kitanya yang lihat juga pasti tahu bercanda itu ada batasnya juga, ya kan. Makanya korban dan saksi harus berani melapor gitu ya Pak. Biar nggak keterusan juga. Setidaknya kalau kelewatan ya kalau bisa di video ya video. Sekarang kan zaman komunikasi kan elektronik kan bermanfaat sekali, ya kan. Tapi yang positif ya. Ada lagi? Ya, oke Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Mengganggu waktunya. Setengah jam baru setengah jam. baru setengah jam. Iya Pak. Kita juga tahu kok Bapak sibuk. Iya. Enggak sibuk. Kebetulan enggak sibuk. Cuma ditelepon terus dari pagi. Dari siang itu habis jam berapa ya? Jam 2 kurang itu udah telepon terus. Enggak sibuk sih. Enggak sibuk. Santai ya, Pak? Santai. Cuma ditelepon sini sini terus. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya sama-sama, terima kasih juga. Ya, itu dia sahabat penjelasan kita hari ini bersama Bapak Bagus selaku guru BK kelas kami di MAN Pemalang. Ya, dan terima kasih kepada Pak Bagus sebagai narasumber kami. Dan Terima kasih untuk para sahabat yang sudah menonton. Dan kami undur diri, pamit undur diri ya di podcast kita hari ini, podcast Baper ya. ya, dan misalkan ada salah kata yang Atau menyinggung gitu. menyinggung ya, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.